Tuban atau Kota Wali adalah salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran agama Islam. Dapat dilihat dari beberapa objek wisata di Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Makam Wali. Contohnya, Makam Sunan Bonang, Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi, Sunan Bejagung, dan lain-lain. Tuban merupakan sebuah kota yang cukup tua. Mungkin lebih dari 10 abad terhitung sejak zaman Airlangga sekitar abad ke-11. Oleh karena itu, gambaran tentang Tuban tidak bisa lepas dari aspek waktu. Sebagaimana sejarah kota-kota tua di tempat lain, Tuban juga mengalami pasang surut peranan yang juga tidak selalu sama di setiap zaman. Didirikannya Museum Kambang Putih diharapkan menjadi jendela waktu penghubung dari masa ke masa dengan harapan selain sebagai sarana edukatif, juga sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan di kota Tuban. Museum Kambang Putih yang beralamat di Jalan Kartini nomor 3 Tuban ini merupakan unit pelayanan terpadu daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban. Nama Kambang Putih merupakan nama daerah yang termuat dalam prasasti yang dikeluarkan Raja Sri Mapanji Garasakan yang terkenal dengan nama prasasti Kambang Putih. Museum Kambang Putih memiliki jenis koleksi yang variatif, yakni koleksi arkeologika, koleksi biologika, koleksi etnografika, koleksi keramikologika, hingga koleksi numismatika. Memasuki museum, pengunjung disuguhkan dengan ruang prasejarah dengan koleksi biologika berupa fosil gajah purba, fosil tanduk kerbau, fosil tulang manusia, fosil kerang, fosil cula badak, fosil keong, dan fosil kayu. Menuju ruangan selanjutnya berupa koleksi arkeologika dengan tema peninggalan masa Hindu-Buddha. Menyimpan koleksi antara lain lingga yoni, altar batu, arca pajuran, arca mahakala dan arca nandi, arca Ganesha, arca Durga, ripih, dan arca Buddha Aksobia. Lingga merupakan stilasi bentuk palus sebagai simbol Dewa Siwa dan yoni stilasi dari bentuk vulva sebagai simbol Dewi Parwati yang berfungsi sebagai media pemujaan. Beranjak menuju ruangan selanjutnya berupa ruang keramik dan temuan dari laut. Koleksi Museum Kambang Putih antara lain keramik asing dari Cina, Thailand, dan Eropa, pedang, dan jangkar. Cepuk ditemukan di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Koleksi berbahan keramik ini merupakan keramik Cina dari dinasti Qing abad ke-19. Pedang ini ditemukan di dasar laut pada bulan Juni 2010 di sekitar Laut Jawa ketika diadakan pengeboran penanaman pipa. Perkiraan pedang bala tentara Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan untuk menyerang Kertanegara atau Kerajaan Singosari melalui Tuban pada tahun 1293.
sebagai kota pusat penyebaran agama Islam, Museum Kambang Putih wajib memiliki ruangan koleksi Islam. Menyimpan koleksi antara lain naskah Kitomangku, naskah pendalangan, Al-Quran tulis tangan, tasbih, rekal, kalpataru, sengkalan memet, nisan, tempayan, jadi, beduk, mimbar, marmer Masjid Agung Tuban, serta foto dan daftar para bupati Tuban. Koleksi Museum Kambang Putih Tuban merupakan koleksi peninggalan budaya masyarakat Tuban. Sebuah ruangan etnografi menyimpan berbagai motif batik kedok Tuban, kuluk irah-irahan, ongkek, senjata tradisional, peralatan nelayan tradisional, gamelan, perangkat kesenian sandur, peralatan dapur tradisional, hingga pakaian tradisional. Gedok Tuban, yang dikenal dengan proses pembuatan kainnya dengan tenun gedok, menyimpan kekayaan berbagai motif tradisional yang pakem, diantaranya motif panji konang, ganggeng, kijing miring, owal awil, galaran, sri gunting, likasan kontong, kembang kluwih, dan lokcan. Berikut ialah koleksi numismatika, atau koleksi uang berbagai alat tukar pada masa penjajahan Belanda. Koleksi museum berupa uang logam VOC Utrecht atau ORI atau uang Republik Indonesia. Fumigasi merupakan alat konservasi suatu usaha mencegah, mengobati, dan mensterilkan koleksi museum terutama dari bahan lontar, daluang, kertas, kulit, kain, bambu atau kayu dari gangguan serangga seperti silverfish, kutu buku, rayap, cacing buku, ngengat, dan sejenisnya serta dapat mematikan jamur. Fumigasi dilakukan dengan memasukkan bahan fumigan, yaitu merupakan bahan kimia karbon disulfid dan diklorometan, yaitu pada suhu tertentu akan berubah menjadi gas yang dapat mematikan serangga dan jamur. Selain menggunakan teknologi modern, museum juga menggunakan cara tradisional dalam usaha penyelamatan dan pengawetan koleksi. Bahan tradisional antara lain tembakau, cengkeh, pelepah pisang untuk bahan kayu, minyak sereh untuk bahan lontar, jeruk nipis dan mengkudu, serta minyak cendana untuk bahan besi atau keris. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga konservasi atau penyelamatan aset sejarah dan budaya, Museum Kambang Putih Tuban melakukan segenap pekerjaan yang dilakukan terhadap koleksi, baik dengan upaya penyembuhan atau kuratif,
yang dilakukan melalui perawatan yang meliputi perbaikan, pengobatan dan pembersihan, maupun dengan upaya pencegahan yang dilakukan melalui pengawetan yang meliputi penghambatan, pencegahan dan perlindungan, serta penyimpanan yang meliputi pengendalian lingkungan koleksi dan pengaturan tata letak koleksi agar koleksi tetap dalam keadaan baik. Terletak di pusat kota dan situs makam Sunan Bonang, Museum Kambang Putih Tuban bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menyajikan koleksi saksi sejarah berkembangnya Tuban dari masa ke masa, sebuah cara memahami masa lalu dan membuktikan kebenaran sejarah.